Dan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, tim kami akan mempresentasikan hasil proyek kami berupa analisis sentimen media sosial terhadap produk iPhone, studi kasus pada platform Reddit dan YouTube, dengan merupakan kelompok yaitu Edwardus, Marcel, dan Muhammad Azrilham. Untuk latar belakang itu sendiri, kami mengambil topik berupa sentimen analisis terhadap produk iPhone untuk membantu mengidentifikasi pola, tren, dan opini yang dominan. Untuk tujuan solusi yaitu pertama, mengidentifikasi sentimen konsumen, yang kedua, mendapatkan wawasan pelanggan, yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan, yang keempat, melacak tren pasar, dan yang kelima, meningkatkan kepuasan konsumen. Untuk perancangan arsitektur, pipeline yang digunakan pada tim kami yaitu menggunakan ETL, Extract, Transform, dan Load. Dengan tools yaitu pada Extract terdiri dari dua sumber yaitu YouTube dan Reddit. Untuk YouTube itu sendiri menggunakan API dan Reddit menggunakan Async-Prow. Lalu proses selanjutnya yaitu proses transform. Nah, di proses ini menggunakan tools Apache Airflow. Pada proses ini data akan ditransformasi dan otomasi. Lalu langkah selanjutnya yaitu proses load, yang dimana kita menggunakan ClickHouse. Nah, di sini database akan disimpan ke dalam data warehouse yaitu ClickHouse. Nah, di ClickHouse itu merupakan database OLAP berbasis SQL yang banyak digunakan untuk analisis data besar secara cepat. Database ini dipilih karena kemudahan integrasi dengan Python Pandas Data Frame dan mudah untuk mengatasi duplikat di pihak data warehouse. Oke, mungkin sekarang bagian saya untuk menjelaskan secara singkat setiap proses ETL ya. Untuk proses ekstrak kita akan mengambil dari dua jenis media sosial, Reddit dan YouTube. Dan di sini kita menggunakan beberapa list keyword query yang relevan dengan topik yang kita ambil yaitu iPhone, teknologi, iPhone case, iPhone overheating issue, dan lain sebagainya. Lalu kita fetching data dari Reddit menggunakan library Async-Prow yang dibuat oleh secara open source dan bisa digunakan dengan mudah untuk mengambil segala jenis data yang ada di Reddit secara asinkron. Dan kita memilih untuk mengambil dua jenis data yaitu postingan, dan di sini menggunakan fungsi fetch Reddit post dengan mengembalikan list of posts berserta dengan metadata-metadata. Lalu untuk fungsi kedua kita akan memanggil fetch Reddit comment untuk memanggil komen-komen yang ada di postingan yang sudah kita ekstrak di fungsi sebelumnya. Konsep yang sama juga kita lakukan untuk data YouTube, tapi perbedaannya dari itu kita menggunakan Google API yang disediakan dari YouTube sendiri. Konsepnya sama, kita juga mengambil dari fetch dari YouTube video yang sesuai dengan query yang kita masukkan. Lalu kita juga menyediakan fungsi untuk fetch YouTube comment berdasarkan video-video yang telah diberikan. Gitu. Jadi berikut fungsi singkat dari ekstraknya, dan kita sendiri menyediakan 4 jenis DAG, yaitu 2 DAG daily dan 2 DAG populate, 2 DAG Reddit dan 2 DAG YouTube. DAG populate akan kita jalankan sekali aja di depan untuk mengisi populate data warehouse di ClickHouse dengan banyak dan hanya sekali aja. Lalu Reddit yang daily akan kita ulangi setiap hari pukul 10 waktu UTC dan akan mengambil data video pada hari itu saja. Berbeda dengan populate, yang populate mengambil data lengkap dari waktu sebelumnya yang relevan dengan query-nya. Lalu bagian transform, ini ada graf lengkap dari proses ETL kami yang ada di Apache Airflow, mulai dari ekstrak video, lalu melakukan transformasi, baik itu clean comment, ada juga formatting timestamp di dalam proses ini, lalu juga ada melabeli dengan bahasa, lalu juga ada melabeli dengan sentimen, lalu di terakhir akan ada proses load, yaitu penyimpanan ke dalam data warehouse ClickHouse. Oke, kita breakdown singkat aja satu-satu. Yang pertama kita akan mengambil data dari API seperti yang sudah dijelaskan di bagian ekstrak sebelumnya.
Lalu kita juga melakukan standarisasi timestamp menggunakan fungsi format timestamp supaya timestamp dari kedua media sosial yang mempunyai format yang beda terstandarisasi dan dapat diolah lebih lanjut. Lalu kita juga membersihkan komen dari beberapa string yang nggak diperlukan seperti username, link, dan juga white space dengan fungsi berikut clean comment dan juga clean text. Lalu kita transformasi lebih lanjut dengan mendeteksi dan memberi label bahasa karena media sosial yang digunakan yaitu YouTube dapat digunakan oleh global, jadi pasti akan ada banyak bahasa yang pada komen-komen tersebut. Di sini kita menggunakan library length detect dan dari list dictionary yang kita dapatkan dari proses ekstrak dan sudah dibersihkan, kita akan tambahkan label baru yaitu label language untuk memberikan informasi bahwa komen ini adalah bahasa apa. Oh ya, sebelumnya juga ingatkan kembali bahwa proses ekstrak ini untuk sampai transformasi jenis dasarnya masih jenis data dictionary atau mirip-mirip seperti JSON seperti itu. Lalu lanjut lagi, setelah memberi label bahasa, kita akan memberi label sentimen analisisnya berupa positif, netral, dan negatif beserta confidence levelnya. Di sini kita menggunakan model AI Twitter Roberta Fish for Sentiment Analysis. Kami pilih ini karena ini memiliki dataset yang cocok yang digunakan untuk analisis sentimen pada media sosial. Gitu. Di sini akan memberikan label negatif, netral, maupun positif. Gitu. Nah, setelah data sudah diberi label bahasa dan juga sentimen, data yang awalnya masih dalam bentuk dictionary dan JSON akan kita ubah ke dalam bentuk data frame pandas. Dan data frame pandasnya akan kita bentuk sesuai dengan skema database yang sudah kita buat di warehouse, data warehouse ClickHouse. Misal di sini ada time div data frame, ada post div data frame, yang itu semua akan sesuai dengan skema data warehouse yang akan saya jelaskan ke depannya. Nah, kira-kira beginilah tampilan singkat dari skema data warehouse-nya. Untuk versi lengkapnya nanti bisa dilihat di bagian notion-nya, ada 6 tabel, ada intinya, ada sentiment fact, user dim, comment dim, platform dim, post dim, dan time dim. Di mana kita menggunakan database skema database star, semua data akan disatukan oleh tabel fakta sentiment fact. Lalu dalam proses load-nya kita menggunakan salah satu fungsi bawaan dari ClickHouse, yaitu di sini ada insert df. Jadi ini memudahkan sekali karena proses penyimpanan tidak perlu mengetik query secara manual, kita hanya perlu menginsertkan data frame yang sudah sesuai dengan konfigurasi skema data warehouse. Untuk testing, kita lakukan testing secara singkat menggunakan unit testing dan juga pengujian preprocessing dan juga pengujian model asosiasi pada bagian analisis yang akan dijelaskan oleh Marcel setelah ini. Oke, saya akan menjelaskan bagian analisis, di mana dalam analisis terdapat beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama itu adalah pengumpulan data, di mana data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya pada data warehouse dijadikan satu tabel melalui suatu query. Selanjutnya pengumpulan frasa, di mana komentar-komentar yang sudah dikumpulkan sebelumnya akan diubah menjadi beberapa frasa dan akan dilakukan analisis berdasarkan sentimennya, yaitu positif, netral, dan juga negatif. Selanjutnya akan digunakan juga kualifikasi, di mana untuk melakukan penyaringan dilakukan dua cara, yaitu menggunakan kata kunci dan juga menggunakan konteks, di mana kata kunci yang digunakan ada iPhone, smartphone, teknologi, baterai, kamera, price, durability, performance, dan case. Selanjutnya, setelah melakukan analisis sentimen berdasarkan frasanya, dilakukan visualisasi menggunakan word cloud sama group bar, di mana untuk word cloud akan dilakukan visualisasi berdasarkan banyak kata dalam sebuah frasa, di mana ada 2 kata, 3 kata, dan 4 kata.
Begitu juga dengan pada grup bar. Oke. Selanjutnya untuk metode konteks akan digunakan AI yang akan mencari konteks yang sesuai berdasarkan konteks yang sudah kita input, di mana konteks yang kami gunakan adalah baterai dan hasil dari olahan data yang menggunakan konteks tersebut sebagai berikut. Dari hasil visualisasi tersebut dapat dilihat bahwa pada frasa dengan dua kata, dominannya adalah baterai life dengan sentimen yang cukup seimbang di mana positif dan netralnya, namun untuk negatif sedikit lebih rendah. Untuk frasa tiga kata, frasa yang dominan adalah iPhone 14 Pro, di mana sentimen pada frasa seperti 13 Pro Max juga cukup seimbang, menunjukkan bahwa diskusi yang beragam terkait model tertentu. Selanjutnya ada juga untuk frasa dan 4 kata, di mana frasa yang dominan itu ada iPhone 15 Pro Max dan 14 Pro Max dengan penyebutan paling tinggi, meskipun frekuensinya sedikit lebih rendah dibandingkan frasa pendek, distribusi sentimen tetap konsisten. Selanjutnya, dari hasil menggunakan konteks baterai, dapat dilihat juga bahwa frasa dominannya adalah baterai. Selain itu juga ada baterai health dan distribusi sentimennya itu, di mana sentimen netral, sebagian besar frasa menunjukkan bahwa diskusi lebih bersifat deskriptif, sedangkan sentimen positif, beberapa frasa seperti baterai life dan new battery memiliki sentimen positif yang cukup tinggi, dan sentimen negatif terdapat pada frasa battery replacement yang memiliki sentimen negatif yang cukup signifikan. Frasa dengan sentimen tertinggi pada baterai replacement dan baterai health. Konteks utamanya di mana sebagian besar frasa berhubungan dengan baterai, menegaskan bahwa topik yang cukup banyak dibahas yaitu berkaitan dengan baterai. Oke, kesimpulannya bahwa berdasarkan hasil analisis sentimen media sosial yang telah kami lakukan, bahwa frasa yang paling banyak muncul adalah iPhone dengan berbagai serinya, di mana pengguna lebih banyak membahas tentang produk-produk iPhone dan seri-serinya. Selain itu, terdapat juga baterai menjadi salah satu perhatian penting dari pengguna dengan sentimen yang cukup beragam juga. Ya, mungkin cukup sekian presentasi project data engineering kami. Untuk informasi lengkap terkait coding baik di sisi ETL maupun di analisis dapat dilihat di Notion kami yang sudah tertera link GitHub dan juga link collab. Sekian dari kami, terima kasih.